I give you my heart. Halo guys, kembali lagi di Via Haris 24. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Oke? Jadi sebelum masuk ke pembahasan intinya, gue di sini mau jelasin tentang isi videonya. Yang pertama adalah apa sih keunggulan Fakultas Hukum? Yang kedua, apa hukum di Indonesia itu udah dijalankan dengan benar sesuai prosedurnya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Yang ketiga, kenapa Fakultas Hukum selalu dikaitkan dengan profesi pengacara? Emang benar pengacara, cuman kenapa cuma satu? Maksudnya kan banyak profesi, ya kayak jaksa, hakim, bisa jadi pengusaha loh, bisa jadi dosen juga. Tapi kenapa cuma kayak orang tuh berpikiran, wah Fakultas Hukum ya, menjadi pengacara ya, pasti kayak gitu. Terus yang keempat, gue minta teman-teman gue untuk merekomendasikan buat teman-teman yang masih bingung untuk milih jurusan. Bisa jadi masuk Fakultas Hukum, karena Fakultas Hukum tuh banyak keunggulannya. Oke, kalau gitu mari kita simak videonya. Ada dari Sari, dia itu salah satu termasuk cutting gue, ya di atas gue lah semesternya. Mari kita simak videonya. Pertama gue basa-basi dulu ya kan guys, lo tau lah. Dia nanya, Sari menanya ini kenapa, kata dia gitu kan. Kenapa Vi, menurut kalian apa sih keunggulan masuk jurusan hukum, kata dia. Keunggulannya ya bisa membantu warga yang buta akan hukum, biar gak dijajah sama kaum atas. Keunggulannya ya bisa membantu warga yang buta akan hukum, biar gak dijajah sama kaum atas. Karena ya, contoh nih ya dari yang pertama. Misalkan contoh nih, kita punya teman, dia tuh ada masalah dan masalahnya tuh kebawa ke ranah hukum gitu loh, mau pidana atau perdata ya, misalkan contoh nih. Terus dia contohnya ada tetangga lu maling ayam deh contohnya deh. Nah terus maling ayam nih, nah si maling lebih pintar dari yang dimaling. Nah itu kan dijajah namanya kan. Udah kita susah miara ayam doang, diambil, kita yang tuduh. Kita tahu nih, kita feeling doang kan, wah dia nih yang ngambil ayamnya misalkan gitu kan. Terus misalkan walaupun bener si maling itu yang ngambil ayamnya, tapi kan kita gak punya bukti. Dan si maling itu tahu tentang hukum, misalkan contoh nih, dia bisa nuntut balik itu yang diambil malingnya karena mencemarkan nama baik dia. Itu contohnya ya, dijajah sama kaum atas. Itu bukan kaum atas sih jatuhnya, ya yang pintar tentang dunia hukum. Maling aja tahu tentang hukum, gimana kalian? Lanjut ya. Gue bilang iya bener, menurut gue persepsi kita masing-masing aja. Nah bener, setuju. Nah ini apa karena hukum di Indonesia masih tumbuh ke bawah? Emang harus ya kalau masuk Fakultas Hukum jadi pengacara doang? Yang tadi sebelumnya gue kasih tau di pertama ya, di depan. Lanjut lagi. Terus gue bilang lagi, ya seperti itulah. Jadi kata dia gini, ya seperti itulah. Jadi kenapa di Indonesia diciptakan LBH? Buat yang gak tahu LBH, Lembaga Badan Hukum, itu bisa di searching ya di Google, banyak kok arti-artinya, dan pasti dijelasin juga kok. Buat membantu warganya yang kurang mampu untuk dapat pembelaan dari pengacara. Boleh, bener. Gak kok, bisa juga jadi notaris, HRD juga bisa, notaris maksudnya kata dia. Nah ini nih yang tadi gue bilang pertama, kalau masuk hukum tuh pasti teman-teman lu pasti gini, lu masuk jurusan apa, misalkan dia bilang jadi masuk Fakultas Hukum misalkan, menjadi pengacara ya. Sebenarnya gini loh, bener pasti bakal jadi pengacara, cuman ya kenapa harus pengacara gitu loh, profesi lain bisa hukum. Jadi buat yang nggak tahu tentang hukum, seputar Fakultas Hukum ya, bisa lihat-lihat di Google kok, banyak kok searching, atau di YouTube profesi apa aja yang bisa kita mumpuni setelah lulus dari Fakultas Hukum. Lanjut, gue bilang berarti adanya hukum atau pengacara
bukan membela yang salah ya, karena sebagian masyarakat belum paham betul mengenai hukum. Apalagi ada masalah nih ya guys, pengacara yang disebut tadi, tergantung pengacaranya aja. Misalkan Pak Notaris, ya Pak pengacara, saya ada masalah nih, saya kan menggunakan narkoba, cuma saya nggak mau dipenjara Pak, gimana caranya Pak? Dan ada yang dimaksud dia mungkin pengacaranya gini ya, ya udah nanti saya bantuin untuk meringankan hukuman. Misalkan saya nggak mau Pak, saya nggak mau meringankan, tapi saya benar-benar nggak mau dibilang saya itu pemakai atau pecandu. Misalkan kamu berani berapa bayar saya bisa aja menyelesaikan masalah kamu itu. Misalkan pengacaranya kayak gitu ya, terus dia bilang berapa aja misalkan, itu dia berarti bukan meringankan. Harusnya dia mengakui kalau itu tuh benar salah. Jadi pengacara itu ya menurut persepsi saya pribadi ya, meringankan beban seseorang yang terkena hukuman, bukan malah membenarkan yang salah. Itu yang dianggap dipandang sebelah mata oleh masyarakat awam. Oke, lanjut. Gue bilang sama, ini sepemikiran, gue bilang gitu kan. Terus hanya apa nih? Iya banyak juga, jadi jangan takut ngambil jurusan hukum, kata dia. Terus gue bilang gini, intinya keunggulan dari jurusan hukum menurut Sari ini berarti ialah menambah ketidaktahuan tentang hukum di Indonesia, yang secara mayoritas hukum Indonesia masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat awam, begitu kata dia. Iya begitu menurut saya, soalnya masih banyak masyarakat Indonesia yang buta akan hukum. Menurut lu Sar, tujuan utama lu masuk fakultas hukum kenapa? Kok bisa? Gue gituin kan. Kata dia, tujuan gue masuk fakultas hukum yaitu tadi, balik lagi ke yang utama. Gue mau memperdalam dan menyebar luaskan wawasan tentang hukum kepada warga kelas menengah ke bawah yang belum tahu dan paham hukum Indonesia. Good job Sari. Lanjut. Gue bilang, weh mantap, yaudah Sar, makasih ya penjelasannya. Gue diizin ya masukin YouTube, oke. Jadi kalau udah komplain, Sari video lu masukin YouTube sama Via. Dia ngomong cok, oke. Jangan lupa like, comment, subscribe. Tunjuk part 2 dari Q&A gue sama temen gue. Ya, gitu lah. Bye.